Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok sensor akan membawakan hasil presentasi kami yaitu keistimewaan dan topik keistimewaan dan asrama. Yang pertama, introduction. Sengaja kita skip aja biar cepat. Ini soalnya hanya topik awal. Dan ini adalah dampak perubahan yang harus dilakukan para pembahas software. Satu, mengetahui terlebih dahulu persoalan yang perlu diselesaikan, menganalisa penyelesaian dari persoalan, menentukan perubahan ataupun variabel yang telah digunakan, menentukan teknik penyelesaian tersebut, merancang biaya pembuatan software mulai dari kebutuhan dalam pembuatan software, biaya pengembangan, dan lain sebagainya. Menentukan partner atau mitra yang tepat untuk mengeksekusi proyek IT. Kapabilitas partner proyek IT harus dapat memenuhi kebutuhan proyek, dan yang terakhir melakukan inovasi. Deskripsi proyek. Pada era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat sejalan dengan hal tersebut. Permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, yaitu pada bidang pendidikan. Melalui proyek ini kita berusaha melakukan perubahan sistem informasi di bidang kesiswaan dan asrama. Di lain hal tersebut, pendataan untuk kesiswaan dan asrama merupakan sebuah unsur yang tidak boleh dilupakan karena merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk merapikan data. Peran dan tanggung jawab. Peran dari product owner. Tanggung jawab. Menuliskan persyaratan pada pembuatan software sesuai dengan kebutuhan klien. Membuat daftar prioritas terkait proses pembuatan software berupa product backlog. 3. Menyampaikan konten berdasarkan urutan prioritas atau produk backlog untuk dipahami oleh tim, mengatur prioritas dalam satu tim proyek, dan memfokuskan apa yang sudah dimiliki untuk diprioritaskan. 2. Peran dari Scrum Master. Tanggung jawab dari Scrum Master adalah membuat perubahan untuk meningkatkan produktivitas tim Scrum, merencanakan implementasi Scrum dalam organisasi, memimpin dan membimbing organisasi dalam penerapan Scrum, memberikan masukan dan solusi kepada anggota tim agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 3. Peran dari development team. Tanggung jawabnya adalah mengerjakan pembuatan software sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, melakukan pembetulan software apabila terjadi perubahan atau kesalahan dalam proyek, dan 3. Melaporkan progres pembuatan software kepada Scrum Master. Selanjutnya adalah Product Scope Definition. Proyek ini adalah sebuah proyek pembuatan aplikasi yang isinya mengenai pencatatan pengguna asrama, pencatatan keluar masuknya pengguna asrama, dan penyataan siswa aktif pada siswaan. Project Constraint. Batasan proyek pembuatan aplikasi kesiswaan dan asrama adalah waktu pengerjaan proyek ini adalah 1 semester atau 6 bulan. Anggaran pembuatan proyek kesiswaan asrama sebesar 30 juta rupiah. Memaksimalkan sumber daya tim proyek yang ada sehingga tidak jadi outsource. Proyek yang dikerjakan harus memenuhi kriteria dan kebutuhan klien, dan perubahan biaya, waktu pengerjaan, dan hal-hal yang berkaitan akan dibicarakan dengan pihak yang terkait. Selanjutnya akan disebutkan teman saya. Monggo. Ya, untuk project time management untuk minggu pertama yaitu start proyek. Ya, untuk minggu pertama yaitu start proyek. Untuk minggu kedua pada bulan Oktober yaitu analisis sistem, dan untuk minggu ketiga itu desain sistem. Untuk minggu keempat sampai minggu keempat November dalam jangka waktu 5 minggu yaitu pembuatan software, dan untuk minggu kedua Desember testing dan dokumentasi, dan minggu ketiga juga untuk minggu keempat instalasi dan training. Next. Untuk project cost management ada 4, yaitu pertama perencanaan sumber daya apa dan berapa banyak sumber daya yang harus digunakan. Yang kedua estimasi biaya dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga alokasi estimasi biaya ke masing-masing item pekerjaan. Untuk yang keempat pengendalian biaya, pengendalian perubahan terhadap budget proyek. Selanjutnya
Untuk project cost management, yaitu estimasi biaya proyek kesiswaan dan asrama dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk komponen proyek, yaitu survei dan analis, terdapat biaya 2.500.000. Untuk desain dan implementasi 15 juta, untuk biaya lisensi 5 juta, training aplikasi 1 juta, dokumentasi 2,5 juta, dengan total 26 juta. Next. Untuk project quality management, dari segi waktu pelaksanaan ada 3, yaitu yang pertama pada waktu pembuatan termasuk jika ada perubahan. Yang kedua berkala mingguan agar mengurangi kesalahan dari proyek. Yang ketiga pada saat bagian dari suatu sistem telah selesai. Untuk dari segi item pekerjaan yang beresiko, 1. Menimbulkan permasalahan terhadap proyek. Contoh, pada saat realisasi proyek tidak sesuai yang dapat mengakibatkan pengunduran yang berkepanjangan secara tidak langsung. Untuk yang kedua, kegagalan sistem atau bug mungkin menimbulkan permasalahan utama. Contoh, bug yang dapat menyebabkan aplikasi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, untuk quality control dan testing. Yang pertama, melaksanakan testing sesuai dengan user untuk memastikan sistem yang diserah terimakan sesuai dengan persyaratan pelanggan atau ada persyaratan lainnya. Yang kedua, mendokumentasikan hasil testing software. Next. Untuk RACI chart, pada mendefinisikan masalah, product owner hanya untuk RACI chart bisa dijelaskan pada rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk RACI chart bisa saya lanjutkan. Untuk product owner, untuk mendefinisikan masalah, itu keterangannya A, yaitu accountable, yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan. Terus untuk Scrum Master, untuk mendefinisikan masalah itu informate, yaitu mengetahui tentang tindakan hasil ataupun keputusan yang diambil. Dan development team, yaitu sama, informate, yaitu mengetahui tentang tindakan dan hasil ataupun keputusan yang diambil. Untuk mendesain sistem, product owner itu informate, Scrum Master itu responsible, yaitu yang melakukan aktivitas atau pekerjaan secara langsung di pekerjaannya. Dan development team itu informate, mengembangkan software informate. Untuk product owner, Scrum Master informate, development team responsible, testing software itu informate. Untuk product owner, Scrum Master informate. Untuk development team untuk testing itu responsible, implementasi itu yang responsible di development team. Untuk communication management plan,
Untuk pertemuan dalam penentuan dan persetujuan anggota tim, pelaksanaan proyek, rapat rutin, kontrol pembuatan software, pembangunan software. Untuk audiens itu di pertemuan persetujuan anggota tim pelaksanaan proyek itu untuk audiensnya tim proyek, sponsor, dan proyek stakeholder. Terus untuk audiens di rapat rutin itu tim proyek, kontrol pembuatan software itu di klien, dan pembangunan software itu di tim developer. Dan metode untuk pertemuan persetujuan anggota dan pelaksanaan proyek itu pertemuan secara face to face, rapat rutin itu face to face melalui online, secara offline. Controlling pembuatan software itu mengamati secara langsung untuk keadaan tepat. Pembangunan software itu membuat sesuai kebutuhan klien. Metode untuk barangkali untuk pertemuan dan tujuan pelaksanaan proyek itu sekali, rapat rutin itu sering, kontrol pembuatan software itu sering, pembangunan software itu sesuai dengan waktu timeline yang sudah dibuat. Untuk sender, pertemuan dan persetujuan anggota tim pelaksanaan proyek itu product owner, beberapa rutinnya product owner dan seluruh anggota tim. Controlling pembuatan software itu product owner, pembangunan software itu product owner. Communication management plan itu ada perubahan permintaan akibat error, peningkatan kemampuan kerja, estimasi waktu yang tepat, dan training. Untuk audiens di perubahan permintaan akibat error itu tim proyek. Untuk audiens kebanyakan itu dari 4 poin itu diambil oleh tim proyek untuk audiensnya sendiri, dan metodenya itu untuk perubahan permintaan akibat error itu menambahkan komunikasi, metodenya itu mempelajari karakter dari proyek, untuk estimasi waktu tepat, untuk metodenya itu bekerja secara tepat, secara individu ataupun kelompok. Trainingnya melatih anggota akan memiliki keahlian yang lebih handal dan pekerjaan. Untuk barangkali untuk perubahan permintaan error itu sekali, peningkatan kemampuan kerja itu sering, estimasi waktu tepat itu sering, dan senternya itu untuk perubahan akibat error itu di programmer, peningkatan kemampuan kerja itu di product owner, estimasi waktu yang tepat itu di product owner. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok sensor. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.